Brother, kita sekarang berada di Gunung Wangi. Edi berkolaborasi dengan Jurik Grumala. Juri Gumala. Amit ampunun paralun ka Gusti nu Maha Suci, ngedapang ciat pangraksa para abdi-abdi seni, sejak ngaguar larangatan titis waris ini hakiki ngembakeun jalan daratan ketampian kesan mandi kaleuwih sifat tahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari rek muru lulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulangan anting padung dengan jeung usikna pancikan pun sapung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Barai Gurumala dan para pecinta sejarah Majalengka. Kini kita Juri Gurumala sedang berada di satu lokasi yang bernama, kalau orang sini ya menyebutnya dengan komplek pemakaman Mbah Depok. Komplek pemakaman Mbah Buyut Depok atau komplek Wijaya Kusuma ini ya berada di Desa Gunung Wangi, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka. Yang kalau kita mendatangi tempat ini, kita dari jauh juga sudah kelihatan bahwa oh itu Gunung Wangi. Nah, menurut keterangan lagi, kalau Gunung Wangi itu dulu menyebutnya bukan Gunung Wangi ya, karena ada di sini ada putra Prabu Siliwangi yang dimakamkan, maka ini disebut Gunung Wangi. Nah, dulunya itu disebut dengan Gunung Gading, ada lagi yang menyebut dengan Gunung Inten, ada lagi yang menyebut dengan Gunung Sanggabuana. Itu menurut keterangan dari Pak Haji Asep Pranata Budaya Talaga. Nah, di sini ada seorang tokoh, ada dua orang tokoh ya, ada yaitu dari Mbah Wijaya Kusuma dengan Kanjeng Kiai Suradiningrat. Yang kalau misalnya Kanjeng Suradiningrat kita ketahui adalah beliau adalah Bupati pertama Majalengka yang bertugas pada tahun 1819 sampai 1839, yang kemudian berpindah tempat ke Majalengka. Nah, yang di sini yang kita di belakang kami ini adalah Mbah Wijaya Kusuma. Menurut keterangan yang kami dapat dari Pak Haji Kuncen di sini bahwa beliau adalah hanya disebutkan dengan sebutan beliau adalah putra dari Pajajaran atau Prabu Siliwangi, putra dari Prabu Siliwangi. Nah, setelah kita telusuri dan kita banyak bertanya kepada beberapa pihak yang khususnya orang-orang Majalengka dan Kasepuhan Majalengka, ada keterangan bahwa Mbah Wijaya Kusuma adalah Raja Maja yang bernama Munding Surya Ageng. Terus ada yang mengatakan lagi bahwa beliau adalah Prabu Maja Wiramantri. Keterangan yang kita dapat ya, Prabu Munding Surya Ageng ini adalah putra dari Prabu Siliwangi yang kita ketahui bernama Pamaraden Pamanaharasa. Nah, menurut saya didapat dari keterangan tahun 1982 itu di dalam sejarah, dalam waktu itu penyusunan sejarah Majalengka juga ada disebutkan bahwa Prabu Munding Surya Ageng adalah putra dari
Prabu Siliwangi atau Raden Pamanarasa dari istri yang ke-12 menurut itu keterangannya. Nah, Prabu Munding Surya Ageng ini menikah dengan Putri Mayangkaruna, dan mempunyai putra yang bernama Rangga Mantri. Nah, Raden Rangga Mantri ini sebagai penerus kerajaan Maja ini ya, kemudian menikah dengan Putri Talaga yang bernama Ratu Parung. Nah, setelah Rangga Mantri menikah dengan Ratu Parung, di keterangan dari sesepuh Talaga, yaitu yang bernama Pranata Budaya Talaga, Pak Haji Asep. Terima kasih Pak Haji Asep. Menurut beliau bahwa setelah Rangga Mantri menikah dengan Ratu Parung, maka kerajaan Maja difusi atau disatukan, digabungkan dengan kerajaan Talaga, dan Rangga Mantri menetap sebagai raja di Talaga dan diangkat oleh Sunan Gunung Jati sebagai Prabu Pucuk Umum. Setelah Raden Rangga Mantri menikah dengan Ratu Parung, kerajaan Maja ini digabung oleh Rangga Mantri dengan kerajaan Talaga, dan ketika terjadi penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati, Raden Rangga Mantri ini masuk agama Islam, yang kemudian oleh Sunan Gunung Jati Raden Rangga Mantri diberi julukan Prabu Pucuk Umum, yang kemudian agama Islam menyebar ke daerah Talaga dan sekitarnya. Bahwa Mbah Wijaya Kusuma adalah Prabu Munding Surya Ageng atau Prabu Majawira Mantri sebagai Raja Maja pertama ini kita dapat keterangan dari Profesor Tatang Mangun Amirin yang kini sedang tinggal di Yogyakarta sebagai dosen. Terima kasih atas usulan pendapat ini kepada Pak Tatang Mangun Amirin, yang kemudian dari sejarawan Galuh juga, yaitu Kang Pandu Radeha. Terima kasih juga telah mengirimkan saran atau keterangan tersebut. Nah, yang di Maja ini, kerajaan Maja ini menjadi bawahan dari Talaga, yaitu menjadi kedalaman istilahnya itu ya, yang diteruskan oleh putra dari Rangga Mantri itu ya, yang bernama Dalem Lumaju Agung. Nah, yang kemudian keterangan-keterangan lain kita dapat juga dari naskah kuno yang kita lihat di koleksi di Kitarka di Indramayu ya. Tidak secara langsung sih enggak ya menyebutkan bahwa ini adalah makam Wijaya Kusuma, namun dari runtutan dari Munding Surya Ageng punya anak yang bernama ini sampai begitu ya. Nah, keturunan dari Dalem Lumaju Agung ini ya nanti sampai ke dalam Cigasong ya, karena waktu itu Cigasong diteruskan dikuasai oleh Dalem Panungtun yang salah satu putra Rangga Mantri, cuman karena menurut keterangan Dalem Panungtun tidak mempunyai keturunan lagi, maka dilanjutkan oleh para putra dari Lumaju Agung, yang kemudian muncullah nama keturunan yang keberapa dari Lumaju Agung, muncullah yang bernama keluarga Dalem Yogaweswa. Nah, Yogaweswa yang tinggal di Cigasong yang mempunyai anak lagi dalam Tumenggung Natakarya dan Tumenggung Jagaweswa. Nah, jika dilihat dari runutan keturunan ini bisa kita asumsi lah, kalau menurut saya ya asumsikan bahwa Cigasong adalah keturunan dari Dalem Lumaju Agung dan keturunan lagi dari sini. Jadi waktu itu Cigasong adalah penerus dari kerajaan Maja yang kemudian menjadi Sindangkasih gitu ya. Sindangkasih. Nah, nama Sindangkasih mungkin penerus dari kerajaan Maja ini. Jadi kalau kita misalnya menyebut dengan kerajaan Sindangkasih ya kerajaan ya penerus dari kerajaan Maja ini ya, penerus sebagai penerus. Nah, sebagai penerus nanti kan setelah zaman Hindia Belanda nanti dibentuk lagi Kabupaten Maja di sini ya pada tahun 1819, yang kemudian Kabupaten Maja pindah lagi ke Sindangkasih menjadi dan berganti nama dengan Kabupaten Majalengka ya. Jadi ya istilahnya kalau diperhatikan bolak-balik begitu ya.
dari kerajaan Maja ini yang tertua di sini, kemudian pindah ke Cigasong atau Sindang Kasih, dari runtutan dalam-dalam itu pindah lagi zaman kolonial ke Maja ke sini, lalu pindah lagi ke Sindang Kasih yang sekarang menjadi Kabupaten Majalengka. Bisa seperti kita ketahui, kalau misalnya kita mendatangi tempat ini, di sini kita mendapatkan dua makam induk ya. Yang pertama ya memang kita singgahi ini adalah makam Mbah Wijaya Kusuma atau Prabu Muning Surya Agung atau Prabu Maja Wiramantri, dan yang sebelah sananya lagi adalah makam dari Bupati Maja yang pertama yang bertugas pada tahun 1819 sampai dengan 1839. Yang Bupati Maja ini yang kalau disebut dengan di sejarah Majalengka adalah Bupati pertama Majalengka. Di komplek makam ini juga kita mendapatkan banyak sekali makam-makam, mungkin ini orang-orang sini atau mungkin pengikut dari Mbah Wijaya Kusuma. Dan satu lagi ini ada bentukan batu ya, seperti batu menhir, lingga atau apa. Cuman kalau kita perhatikan ini sebagai tanda mungkin ya bahwa yang dimakamkan di sini bukan orang biasa, atau bisa jadi bahwa yang dimakamkan di sini adalah seorang ningrat atau raja begitu ya. Karena kan tidak semua makam ada model begini ya. Seperti kita juga pernah menemui di daerah Sukamana, daerah Banjaran, ada makam, ada juga model begini, cuman udah bentukannya udah seni-seni begitu ya, seperti palus begitu ya, yang disebut lingga hiang. Kalau ini seperti batu asal yang di sini mungkin diberikan sebagai pertanda bahwa yang dimakamkan di sini adalah seorang ningrat atau seorang raja. Demikian laporan Guru Mala di Desa Gunung Wangi, Kecamatan Agarapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karumuan kahyang Prabu Silih wangi Mumur padi pajajaran Pauban sewasiri Nugelar di tata Sunda Muka nyebarkeun wangi